Aman Widano, Edi, keluarin bawah. Halo sahabat Rantau Trans, jumpa kembali di channel YouTube Trans Bali Sulawesi. Channel Trans Bali Sulawesi menginformasikan tentang pura terbesar, terindah, bersih, dan asri di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna Barat. Nama pura ini adalah Pura Buana Kerta, tepatnya berada di Desa Kasimpajaya, Kecamatan Teuro Selatan, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Pura merupakan tempat sembahyang umat Hindu yang berada dekat di sekitar umatnya. Namun Pura Buana Kerta ini berada di wilayah masyarakat yang bukan beragama Hindu. Meskipun demikian, sikap toleransi dan modernisasi beragama sangat terjaga di desa ini. Pura Buana Kerta ini berdiri pada tahun 1996 dan memiliki luas lahan sekitar 100 meter persegi atau 1 hektar. Buana Kerta memiliki arti yaitu Buana artinya bumi, Kerta artinya makmur. Jadi Pura Buana Kerta merupakan tempat sembahyang umat Hindu di daerah bumi yang makmur. Pura ini memiliki 3 area atau tingkatan yang disebut dengan Tri Mandala, yaitu Niste Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala. Niste Mandala merupakan areal pura yang berada paling luar atau bagian ini merupakan tempat melakukan persiapan yadnya. Pada bagian Niste Mandala atau area luar Pura Buana Kerta terdapat bangunan wantilan yang sementara masih proses pengerjaan. Kemudian ada dapur dan toilet. Selain berupa bangunan, pada bagian area luar pura ini terdapat kolam ikan. Dan di sampingnya, pura ini memiliki kebun jeruk dan kebun kelapa seluas 1 hektar. Om Swastiastu, terima kasih channel Trans Bali Sulawesi atas dokumentasi dan channelnya yang membahas tentang perkembangan warga Bali di daerah Trans ya seperti itu. Terima kasih sudah meliput juga Pura Buana Kerta di Desa Kasimpajaya yang mana diempon oleh Desa Adat Canang Sari. Pura ini sebenarnya berdiri sudah 27 tahun, tepatnya tahun 1996, yang mana pada awalnya warga Bali datang trans ke sini sekitar tahun 1995. Kemudian sempat pernah mendirikan pura di selatan Desa Kasimpajaya. Kemudian dengan pertimbangan letak geografis sehingga pura didirikan di bagian tengah desa dan sampai berdiri sampai hari ini yang sudah usianya sekitar 27 tahun lebih. Sampai saat ini umat kita di Desa Kasimpajaya, khususnya Desa Adat Canang Sari, berjumlah 105 kakak dengan jumlah jiwa kurang lebih 500 jiwa lebih ya, update terakhir dari data kami PHDI.
rata-rata profesi warga kami di sini, warga Bali Trans Sulawesi, profesi sebagai petani. Astongkaro setelah 27 tahun, awalnya hutan lebat ya, jadi rata-rata di daerah pemukiman kami itu hutan lebat. Jadi Astongkaro selama 27 tahun sudah ada perubahan baik dalam pertanian, perkebunan. Dan Astongkaro juga kami warga Bali bisa mengimplementasikan subak ya, yang mana menjadi ikonnya adat Bali seperti itu. Astongkaro meskipun sedikit bisa kami mengimplementasikan subak. Mungkin di channel Bali Trans Sulawesi sebelumnya juga ada dibahas tentang persawahan. Astongkaro kami bisa menerapkan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kami tentang subak itu sendiri. Hari ini liputannya di Pura Buanakerta, Desa Kasimpajaya. Astongkaro pura kami dalam beberapa tahun terakhir ini pernah diadakan lomba kebersihan, keindahan oleh Kementerian Agama Kabupaten Muna Barat, dan kami Astongkaro mendapat juara 1. Itu pun tidak terlepas dari adik-adik peradah kami yang memang luar biasa ya. Jadi setiap purnamo dan tilem itu adik-adik kami itu rajin ngayah, sehingga memang puranya asri baik di Utama Mandala sampai Madiun Mandalonya. Jadi ya luar biasa lah kompak solidnya. Kami juga desa adatnya ya luar biasa kompaknya. Pura ini sudah mengalami perehaban ya 1 kali, yang awalnya memang belum diisi penyengker ya. Astongkaro sampai hari ini untuk Utama Mandala dan Madya Mandalanya udah ada penyengker. Astongkaro juga Kori Agungnya sudah selesai, dan dalam waktu dekat kami dalam proses pembangunan di Desa Mandala. Mohon dukungan dari semua channel ya, subscriber dari Bali Trans Bali Sulawesi ya, bisa mendukung channel ini agar terus tetap berkembang dan menjadi motivasi buat seluruh warga Trans Sulawesi, warga Bali Trans di seluruh Indonesia ya. Mungkin itu sedikit penjelasan dari Desa Kasimpajaya, tepatnya Desa Adat Canang Sari. Terima kasih. Ketua Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Madya Mandala merupakan areal pura yang berada di bagian tengah dan sebagai tempat aktivitas umat untuk melaksanakan gamelan, tari-tarian, dan persiapan keperluan upacaranya. Pada bagian ini biasa terdapat balai kulkul, balai gong, dan balai petandingan. Balai kulkul merupakan balai atau bangunan untuk penempatan kulkul atau kentongan. Kulkul ini digunakan sebagai alat komunikasi tradisional masyarakat Bali, berupa alat bunyi-bunyian yang umumnya terbuat dari kayu atau bambu. Kulkul ini dibunyikan pada saat upacara yatnya, pertemuan umat Hindu, bahkan pada situasi gawat ataupun genting di desa tersebut. Selain ketiga bangunan tersebut, di bagian area Madya Mandala ataupun area tengah Pura Buanakerta ini terdapat sebuah sumur untuk digunakan sebagai tirta dan keperluan yang ada di pura.
utama Mandala merupakan area yang paling suci di dalam pura. Area ini digunakan untuk melaksanakan persembahyangan. Di dalam area ini terdapat Padmasana, balai piasan, serta gedung penyimpanan. Padmasana memiliki fungsi sebagai tempat pemujaan terhadap Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Bangunan Padmasana suatu pura ini terletak di arah timur. Sedangkan balai piasan tempat mempersiapkan sesaji dan tempat pemangku untuk memimpin upacara keagamaan. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya ini kelanjutan daripada yang dijelaskan tadi sama PHDI, Umat Hindu Desa Kasimpajaya. Tadi sudah dijelaskan masalah profil berdirinya pura, yaitu sudah berdirinya pura tahun 1996 ya. Pada awalnya pura ini cuma satu saja, yaitu yang tinggi, yaitu sebuah pura yang namanya Padmasana. Terus yang kedua, tidak lama kemudian ada bantuan dari transmigrasi, ditambah lagi ada ini pura yang namanya gedong desa. Nah, perlu juga ketahui di sini yaitu masalah berdirinya pura. Tadi sudah dijelaskan, biasanya di Bali ada namanya Kayangan 3, tapi di sini untuk di daerah Sulawesi cuma ada disebut dengan Eka Kayangan. Istilahnya Eka Kayangan, tapi kita ngemponnya masih karena kita Bali tidak lepas daripada Kayangan 3, tapi masalah itu ditambah dengan gedongan ini, yaitu gedong biasanya gedong desa. Rongnya 1, tapi ini rongnya 3. Maka dari itu kita pada saat Pujo Wali, biasanya kita ngayang Kayangan 3. Nah, selain daripada itu, selanjutnya untuk awalnya secara peresmiannya berdirinya pura ini mendem pedagingan pada waktu itu masih selaku Duta Dharma, yaitu dulu Pak Wayan Wiyartes. Nah, sekarang beliau sudah menjadi Sulinggi, yaitu Dang Acarya Nanda. Ya, itu hari masih beliau menjadi Duta Dharma di Provinsi Sulawesi Tenggara. Maka dari itu mendem pedagingan pada waktu itu kalau tidak salah tahun 1996 juga, tidak lama itu. Terus yang selanjutnya Pujo Walinya pun diambil dari Purnama Lingkapat, yaitu setiap 1 tahun sekali dirangkap dengan pura yang ada di Prajapati. Sebelum acara piolan di desa di Kekayangan, kita dulu didahului adanya Pujo Walinya di Prajapati. Untuk itu maka dari itu pertama dilaksanakan Pujo Walinya di Prajapati, yaitu sama-sama dengan waktunya di pura ini, yaitu Buwana Pertah, yaitu pada bersamaan harinya. Cuma bedanya mungkin di sana duluan, di sini terakhir, karena di sini menyangkut lama prosesnya. Maka dari itu itulah kisah perjalanan daripada berdirinya pura. Di samping itu Pujo Walinya tetap diambil 1 tahun 1 kali. Mungkin itu yang. Nah, ini tambah lagi yang lain, ini ada pengapit lawang, ada penyengkar dan sebagainya. Ini ada gedong simpen. Ini liput. Ada gedong simpen. Ini juga perehaban piasan baru-baru ini. Ya, dapat Astungkara dapat bantuan dari pemerintah, dari mana nih? Dari Kemenag. Ada bantuan sehingga piasan ini pada mulanya modelnya biasa-biasa saja, sekarang sudah dirubah sedikit agak bagus ya. Maka dari itu syukur kita ada di Rantuan diperhatikan oleh pemerintah.
Untuk itu mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan sekelumit saja. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan permasati Om Santi 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 Om. Widano. Aman Widano. Edi. Tuan Bawa. Ibu Sukudano. Aman Andro. Aman Mustiko. Mangku. Terima kasih sudah menonton video dari channel YouTube Trans Bali Sulawesi. Dukung terus channel YouTube Trans Bali Sulawesi dengan cara like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Sukses, terima kasih.